Oke. Habis. Oh, habis mengambil air dulu. Udah masuk. Ayo opening mal. Mualah langsung we. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Opening. Salam Opening. harus. Salam. Saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bersama kita ngobrolin naon Bun. Kemarin kita sudah berbicara diskusi tentang Peradaban yang mungkin ya yang nonton mungkin sekarang harusnya nyari-nyari informasi itu. Bener tuh? Pede ya. Biar apa? Biar ya yang namanya penasaran harus dicari. Gitu. Kemarin sudah ngadongeng soal peradaban Nusantara. Ya. Ayeuna orang ngobrolkeun yang lebih real. Real apa yang terjadi di Nusantaranya? Di Nusantaranya sendiri di saat zaman ini, saat ini, bukan di saat yang lama. Ya. Jadi imah lain dongeng. Da imah karasa peurihna. Ini Karasa. teh ngomongin pengalaman. Ya, pengalaman. Enggak lah, ngobrolin pengalaman orang. Alhamdulillah saya mah tercukupi. Ya. Alhamdulillah. Oke, ngobrolin naon. Yang di belakangmu ketawa itu. Ketawa. Aduh. Oke, sip. Ya, balikin dulu biar tidak ting-ting-nong. Ting-nong. Oke, gimana cara ngebun? Kan kemarin tuh rame lah di media sosial, Di TikTok, di TikTok, di IG juga. di IG ada Sekarang kan nyambung ya. upload di TikTok, nanti bisa share di Instagram, Ya, di WhatsApp, benar. di Facebook, jadi tersebar di mana-mana. Tersebar. Nah, ini berkaitan dengan salah satu profesi. Disebutin atau berarti nya? Oh iya, profesi. Ya, profesinya adalah seorang guru honor. Honor. Ya, itu tidak disebutkan honornya apakah di sekolah negeri atau di Iya. sekolah swasta. Demi menjaga lah itu. Menjaga gitu ya. Tapi intinya mah dia spill gaji. Spill gaji. Honorer. Spill gaji honorer berapa yang didapat 1 bulan. 1 bulan. Iya, itu ramai bisa. Rame itu. Dari satu orang yang akhirnya dia spill gaji mungkin keidean. Ya. Jadi yang lain juga jadi Betul. adu nasib teh. Nah, adu nasib. Tapi spillnya di media sosial. Spillnya di media sosial. Gitu. Nah, ini kira-kira yang kalau spill itu di media sosial biar orang lain tahu atau justru ini sedang mengajukan proposal kepada Secara kementerian tidak langsung ya. lagi mengajukan proposal dengan cara mungkin menyindir atau mengingatkan. Kan kalau viral biasanya di Ya. negara tetangga itu kalau udah viral baru ada perhatian gitu. Tapi udah mah tiba heula. Oh, tiba heula. Tiba heula. Bukan sekarang ya. Bukan sekarang aja, mungkin karena sekarang mah sosial medianya udah rame di mana-mana. Rame lah ya pokoknya mah. Semua kalangan sekarang sudah menyentuh sosial media lah, di kota besar atau kota kecil. Ya. Saya yakin Pegang lah, pokoknya punya pokoknya akun ada media punya sosial akun lah media ya. sosial. TikTok bisa diakses siapapun, dari anak-anak sampai tuanya. Ya. IG Ya, juga masalahnya kan setelah posting media sosial itu bisa di-share ke WhatsApp, apalagi ke WhatsApp keluarga. Nah, kemarin yang lebaran kemarin. Jadi apa? Jadi guru honor. Oh, saya lihat di sini di media sosial gini gaji sekian. Nah, iya. Bener tuh gitu. Jadi kita sebutkan. Ya, sebutkan. Sok, enggak oke. Saya enggak tega sebenarnya mah. Jadi yang lagi rame teh cenah guru honor itu dibayarnya teh setidak manusiawi. Ada beberapa video yang paling viral itu adalah saat dia dapat 1 bulan cuma 118.000. Ya. Ada yang dapat 1 bulan dengan jam kerja yang mungkin bisa tiap harinya, berapa jam sehari cuma dapat 300.000. Ya. Baik itu guru honorer laki-laki ataupun perempuan. Tidak melihat gender. Tidak melihat gender tapi status guru honorer. Status guru honorer, seragam coklat. Coklat ya. Tapi unggal bulan gajian segitu gitu. Sakitu gitu. Tah, eta teh meureun masalah, meureun di masalah urang teh. pasti. Nah, tapi yang menariknya ketika ini nih, yang jadi pertanyaan kan ketika guru ini melamar kerja atau diminta untuk mengajar di sekolah tersebut, kan dia mungkin dikasih tahu bahwa akan dapat fee-nya sekian. Ya jelas, harusnya dalam 1 begitu. bulan. Gitu. Saya ngelihat latar belakang orang, orang yang mau jadi guru pasti berpendidikan lah. Ya. Minimal S1-nya. S1 sekarang. Syarat jadi guru gitu ya, jadi pengajar honorer ataupun negerinya. Negeri mah tong disebutkeun lah. Ya.
apal atuh. Iya. Bisa melek literasi, Betul. bisa baca, Betul. tahu penghasilannya berapa, diterima. Nah, itu justru. Tah. Kita bicara sebetulnya mah bukan di daerah apa ya? Maksudnya yang di daerah apa ya bahasa itunya? Maksudnya di daerah pedalaman gitu. Kalau pedalaman di daerah pedalaman yang memang jauh dari kota, kemungkinan besar ya mungkin dapat segitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kan itu mah cerita dari dulu juga gitu. Iya. Yang mungkin yang punten kita daerah-daerah Indonesia ke timur ya, Iya. gitu. Yang misalkan dia volunteer jadi seorang pengajar yang mungkin di pelosok di daerah di desa, dengan mungkin pas saat datang bangunan sekolahnya sudah tidak parubuh gitu ya, terus bayarannya kecil atau misalkan kadang delay. Iya. Kadang gajiannya 3 bulan sekali. Gajian 3 bulan sekali terus kecil. Ya mungkin karena wilayah begitu. Iya. Tapi ini mah ngobrolin yang di kota. Yang di kota gitu ya. Yang di kota yang memang si sekolahnya itu sangat banyak. Sangat banyak, butuh guru juga gitu ya. Akhirnya kan meng-hire seorang guru honorer. Ya. Tetapi yang jadi masalahnya yang didapatkan per bulannya itu segitu gitu. Nah, zaman sekarang atulah ya, zaman sekarang untuk yang single saja Mungkin single. ya maksudnya yang belum berkeluarga dengan gaji sebulan anggaplah 300 atau 500 mungkin untuk operasional harian juga udah habis. Udah habis gitu. Apalagi untuk ya nabung, untuk belanja, untuk main, wah jauh gitu. Tidak masuk ke syarat standar para orang-orang manajemen keuangan. Ya, Nabung sekian persen, Ya. buat cicilan sekian persen, duit nggak ada gitu. Nah, yang jadi masalah kan itu tadi latar belakang kenapa si guru ini menerima pekerjaan itu. Ya. Terus kemudian ketika dia sudah menerima ini, tahu akan gajinya segitu, ketika dapat gajian, dia spill di media sosial seakan-akan bahwa ginilah nasibnya gitu. Nah, iya. Jadi masalahnya adalah kenapa saat kalian mengetahui gajinya sekian, lalu di-spill, lalu merasa terzolimi. Iya, betul. Ya. Jadi ada dua sudut pandang. Yang salah teh orang yang nerima kerjanya atau yang ngasih kerjanya. Nah, gitu. Nah, ini kira-kira nih teman-teman ada yang punya apa ya? Punya cerita gitu atau punya Ya, pendapat cerita gitu. atau pendapat atau bahkan mungkin yang real di lapangan sebenarnya seperti apa gitu. Kenapa harus menerima dengan pekerjaan seperti itu dan gajinya segitu. Gitu. Jadi yang salah teh kalian Ya. atau siapa? Nah, kan akhirnya latar belakangnya Mang Ubun juga pengajar ya, dulu Ya, pengajar di sekolah, di beberapa sekolah pernah ya. Ya. Dari yang gajinya minim sampai maksimum Betul, pernah kan? pernah. Nah, saya juga pernah. Dan saya mah baru pengajar jadi di institusi ini aja. Kita cerita. Nah, Tuh, siap. kita cerita. Ngebahas yang tadi. Ya. Ada yang spill gaji, merasa wah gaji saya sudah bekerja keras, mencerdaskan anak bangsa. Datang tiap hari. Pagi sore, pagi, punya sore. tanggung jawab banyak, mengajar. Tapi dapatnya Pas diamplopin 118.000, 300.000, 400.000 sampai 700.000 segala rupa. ya, Jadi seolah-olah dia merasa Miris ya. terzolimi. Gitu. miris. Ya itu pertanyaannya kan, yang salah teh kaliannya atau mau nyalahin sekolah gitu. Nah, Atau mau nyalain pemerintah. atau mau nyalahin pemerintah lagi, kumaha, kan ada pilihan itu hidup mah ya. Betul. Nah, akhirnya kita ngebahas dulu sekolahnya. Karena Mang Ubun punya latar belakang dari sekolah juga kan. Sekolah dari yang minimum Pernah berada di sekolah formal. Sekolah formal. Dari mulai minimum wage sampai yang ya, lumayan lahnya besar. Jadi sekolah teh gimana nih? Antara negeri, swasta, atau gimana kebijakannya? Jadi yang ini mah apa ya, berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang namanya berdasarkan pengalaman kan nanti akan beda-beda nih ceritanya. Beda. Gitu ya. Tergantung ada di mana dan tergantung pengalaman yang pernah didapat gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang nggak cocok sama ini, ngedongeng. Ya kalian gimana? Gitu kan, ini mah pengalamannya Mang Ubun. Nanti ada pengalaman saya gitu. Nah, kita kupas di sini. Nah, setahu saya kalau misalkan ini kan kita ngomongin guru honorer ya, guru honorer. Baik di negeri gitu ya ataupun di swasta. Kalau di swasta masih
ya tetap honorer disebutnya. Tetap honorer. Ya. Nah, kalau disebut ASN mah udahlah itu mah kan beda cerita ya. Ini mah kan kita berbicaranya guru honorer. Nah, setahu saya nih ada kan sekolah formal tuh ada negeri ada swasta. Nah, ternyata kan memang si negeri dan swasta ini itu beda biaya operasionalnya. Gitu. Sama negeri saja maksudnya negeri saja gitu ya dengan negeri yang lain itu akan beda biaya operasionalnya. Nah, di antara sesama negeri pun sesama begitu. negeri itu akan berbeda. Nah, berbedanya dari mana? Nah, dari jumlah siswa. Negeri teh. Iya. Oh, iya. Jumlah siswa, jumlah siswanya berapa itu yang akan jadi operasional yang nanti akan diberikan sama pemerintah. Gitu. Nah, si operasional ini yang diberikan ke sekolah itu kan ya akan dialokasikan dengan kebutuhan sekolahnya. Iya. Gitu. Jumlah siswa yang banyak ya tinggal dikalikan kan jumlah siswa sekian dikali jumlah nominal yang akan diberikan sama pemerintah. Kalau yang sedikit siswanya ya akan dapatnya juga sedikit. Gitu. Oh, karena pemerintah menghitung dari jumlah rasio itu rasionya. Iya. Cuman kan jadi masalahnya gini, untuk tingkat SMP dan SMA gurunya kan tidak bisa mengajar lebih dari 2 mata pelajaran. Adalah masih ada yang satu ngajar apa, terus yang satu lagi ngajar apa gitu. Jadi dia dapat 2 mata pelajaran untuk mengajar itu gitu. Tapi kan kebanyakan sudah linear dengan lulusannya dari kampus. Misalkan lulusan matematika ya dia akan ngajar matematika gitu. Nah, artinya kalau misalkan si guru honor ini ngajar satu kelasnya 10 orang dengan satu kelasnya yang 24 orang itu kan sama maksudnya tuh tenaga yang dikeluarkannya sama gitu kan, terus kemudian pekerjaannya sama, administrasinya sama gitu. Datang dan pulangnya juga sama. Yang jadi masalah kan karena jumlah siswanya sedikit gajinya akan beda. Dengan ngajar 10 orang dengan yang ngajar 24. Gitu. Itu yang negeri. Kalau yang swasta itu kan dibagi-bagi jadi klaster. Kalau saya ngelihatnya ya klaster, ada yang klasternya lumayan eksklusif lah. Eksklusif itu apa? Masuknya itu minimalnya belasan juta. Sekolah mewah kan ya? Iya, minimalnya belasan juta gitu. Bahkan ada yang puluhan. Ya, sering dengar lah. Di kota-kota besar, banyak juga orang tua yang berpikir nggak mau ke negeri, ke swasta aja, walaupun mahal. Iya. Tapi kan terjamin. Kan sekarang jadi pilihannya teh kualitas teh. Orang tua berpikir masuk swasta aja, biarpun mahal, tapi nanti anak saya misalkan hasilnya bagus dan sebagainya, track recordnya bagus lah dan sebagainya. Nah, kalau ada guru yang ngajar di sekolah swasta yang eksklusif seperti itu, biaya masuknya puluhan juta, SPP per bulannya juga mungkin jutaan, ya sudah dipastikan yang dikantonginya lebih lah dari UMR. Menyesuaikan dengan itu. Iya, menyesuaikan gitu. Nah, beda dengan sekolah swasta yang mungkin masuknya juga tidak, swasta yang menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Tapi sebentar saya potong. Ada nggak sekolah swasta masuknya mahal, biaya mahal segala rupa, tapi biaya gaji gurunya kecil? Nggak ada menurut saya. Itu karena ketika si sekolah ini mahal, itu pasti ada feedback yang sebanding gitu. Nah, kenapa sebanding seperti itu? Karena kalau di sekolah swasta, guru ini kompetensinya harus tetap tinggi. Kompeten itu. Jadi ketika dia tidak lagi kompeten, dia mudah digantikan dengan guru yang lain. Menjaga kualitas. Jadi itu. Mungkin yayasan ini atau sekolah swasta ini mampu atau berani membayar guru tersebut mahal asal kompetensinya tetap terus naik gitu. Ada di top level lah ya. Jadi ke anak-anak pun hasil mengajarnya tetap kualitasnya bagus, terjaga. Nah, rata-rata sekolah-sekolah seperti itu di atas 5 dapat lah. Di atas 5 juta dapat? Iya. Gitu. Saya pindah ke cuman masalahnya itu tadi. Kamu ketika ke sekolah swasta yang eksklusif seperti itu punya kemampuan apa?
Oke. Selain mengajar tentunya, Selain mengajar, mengajar iya, iya. apa mata pelajaran yang memang dia sesuai dengan latar belakangnya gitu. Oke. Misalkan Rocky lulusan matematika, matematikanya jago, ngajarnya enak ke anak-anak suka, Iya. tapi punya kemampuan pendekatan anak lewat musik, Oke. lewat kreativitas. Jadi Gitu. dicarinya tidak hanya skill standar mengajar Masuk. dan komunikasi, tapi ada hal nilai Iya. lebih. Dan itu mungkin sebanding dengan bayaran. Iya, Pak. Saya bayar kamu mahal karena kamu punya ini checklistnya ada. Iya. Oke, saya terima. Nah, ini dongengnya yang sekolah swasta menengah ke Ya. bawah. Nah, sekolah swasta menengah ke bawah kan artinya Dua biaya siap. masuknya juga tidak terlalu tinggi. SPP-nya juga Sorry, hanya sorry. cukup untuk operasional bulanan, ya akhirnya yang diberikan juga tidak Segitu. terlalu ini. Cuman itu tuh bener tadi berbanding lurus ketika yang guru honorer yang di swasta yang itu dapat gajinya di bawah UMR gitu ya. Tuntutan untuk kompetensinya juga tidak terlalu tinggi. Oh gitu. Iya, tidak Oh, terlalu tinggi oke. gitu. Kenapa tidak terlalu tinggi? Ketika dia lepas guru ini, dia akan bingung, aduh, nyari guru lagi di mana? Oke. Gitu. Nah, bedanya kampus ya, Om? Itu yang menarik gitu. Nah, bahkan nih, saya punya cerita teman saya. Teman saya tuh guru waktu di sekolah formal, suaminya juga sebetulnya dia di sekolah swasta. Itu ada yang namanya transfer guru. Transfer guru. Jadi lain di sepak bola wae nya. Bukan. Transfer teh aya transfer guru antar sekolah. Karena kualitasnya bagus. Nah, ini ngomongin yang sekolah swasta ya. Ya. Yang eksklusif ini tuh suka ada pertemuan nih yang punya sekolah A, sekolah B gitu. Iya. Ngobrol gitu. Kamu punya guru yang seperti apa? Oh, saya punya guru yang begini, bisa begini. Udahlah, masuk ke sekolah saya aja. Besok berapa? Gitu. Mau dibeli berapa? Oh ya, pertukaran pemain, Iya. transfer ya. Oh gitu. Tapi nanti ke gurunya itu luar biasa tawarannya. Oke. Gitu. Itu kayak pemain bola. Oh, jadi ke sesama pihak sekolah ada transaksi, Ada kayak ke transaksi. guru ada ke gurunya sendiri Itu ada kan tawaran. menguntungkan sebetulnya. Oke. Jadi kan ketika si kompetensi guru ini dia tinggi, nilainya, value-nya juga jadi tinggi. Dia nggak usah mikirin gue ditransfer berapa gitu kan. Udah Tapi kan urang ketika geus mana, ditawarin, ya. Pak mau nggak? Ditawarinnya 2 digit. Ngeri ya. Guru doang, Guru 2 digit. udah digit. Luar biasa. Keren kan? Iya, keren. Nah, kenapa banyak guru yang tidak berusaha seperti itu? Haji menyalahkan apa? Udah. Nah, lanjut lagi. Kenapa banyak guru yang tidak meningkatkan kompetensinya? Ih, ngeri. Kenapa Iya, kalian nah itu mah tidak- sebetulnya tamparan buat kita semua. Saya sebagai guru, Hmm. gitu ya. Terus teman-teman juga yang seprofesi ya. Saya belum pernah ngajar di negeri, di swasta gitu. Tapi memang betul banyak yang ingin dapat bulanannya tinggi, tinggi. tapi malas untuk meningkatkan kompetensinya. Gitu. Itu kan jadi pilihan sebetulnya mah. Nah, jadi kumaha standar meningkatkan kompetensi teh ini kan jadi pertanyaan Iya. ya. Misalkan kayak no protes, saya di guru, Heeh. kompetensi saya teh rarasaan teh geus alus, Iya. masih mah tanaon deui nu ditaekeun teh. Ya. Gitu. Kalau misal dia sudah meningkatkan banyak kompetensi, terus punya kemampuan yang tadi lah ya di luar ngajarnya gitu ya, anak-anak sangat suka gitu, terus kemudian dia bisa kreatif lebih banyak gitu, mungkin salah tempat. Langsung to the point ya. Iya, salah Berarti tempat. kalian yang harus pindah dari lokasi dari sekolah itu. Kadang-kadang punten ada beberapa sekolah swasta gurunya bagus, segala bisa dihandle gitu ya, tapi kadang-kadang tidak dapat reward yang sesuai. Tidak mendapatkan haknya. Iya, bukan haknya, rewardnya. Oh, hari hak mah geus dapat kan? Hak mah pasti dapat, Hak mah pasti tapi rewardnya yang kadang-kadang tidak sesuai. Mungkin itu yang perlu diinikan. Makanya kadang-kadang di swasta tuh per semester tuh
minimalnya ya, per setiap semester tuh ada yang keluar masuk gitu. Oh. Kecuali di sekolah-sekolah yang tadi swasta Yang eksklusif. eksklusif. Oh, itu mah Baratah kayaknya. Baratah. Tapi itu tadi ngejaga kompetensinya itu yang Oke. memang perlu effort yang luar biasa gitu. Oke. Jadi dilema. Dilema. Gitu. Jadi satu sisi benar bisa kita nyalahin para gurunya karena bisa Iya, bisa dari sudut pandang itu. sudut pandang itu, tapi dari satu Ya. sisi benar sekolahnya tidak mampu membayar lebihnya juga bisa. Memang kenyataan. Dengan kenyataannya Iya. begitu. Nah, pengalaman Ang Bubun yang paling minim yang pernah dirasain seberapa? Kalau yang paling minim saya ngajar seminggu. Swasta berarti ya? Ya swasta, seminggunya 3 hari kalau nggak salah. Seminggu 3 hari dalam 1 bulan dapat 85.000. Itu minim pisan. Kira sebulan. Tahun 2000 Jam kerja seberapa 9. jam? 6 jam sehari. 6 jam. Sehari genap jam. Berapa hari kerja? 3 hari kerja. Ya anggar itu lo hari kerja genap jam berarti 18 jam 18 seminggu kali sebulan 85.000 85.000. perak kermeli naon. Jadi itu mah hitung-hitung oh pengalamannya begini gitu. Oh gitu. Sudah, saya cuma bertahan 3 bulanan kalau nggak salah. Ya, jadi bisa yang ngehujat sama Bun dia pernah sebulan yang dibayar 85.000 seminggu 3 hari kerja 1 harinya 6 jam. Iya. 85.000 keur naon? Iya, tapi kan itu pada saat itu oh gening begini gitu. Iya. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa oh iya, kalau tetap di sini mungkin saya akan terjebak. Terjebaknya apa? Nanti tuh ada perasaan aduh nggak mau ninggalin anak. Oke. Kan ada apa ya? Ada bonding itu tuh. Iya. Sama anak-anaknya seru gitu kan. Teman-temannya enak. Tapi kenyataannya Iya. tidak bisa membuat Ya, saya tidak bisa. Satu memenuhi sisi misalnya kebutuhan. kita sayang sama anak-anak yang sudah kita Ajar, ya. ajar. Tapi kan untuk pribadi mah tuh Iya, 85.000 mah Iya. gitu. Makanya setelah itu kan nyoba ke yang lain. Coba. Sampai akhirnya dapat yang tawaran tertinggi Ya, berapa? tawaran tertinggi itu sebetulnya nggak ada yang langsung tertinggi. Oh ya, step by step. Iya, Kan- step by Tapi kan step. sudah mulai sejahtera lah. Iya. Nah, seberapa? Minimalnya dulu tuh saya masih ngajar 2. Jadi ketika keluar dari situ ngajar di 2 tempat Ya. di atas UMR lah. Di atas UMR tahun? UMR sekarang. Oke, UMR Bandung 2022. Ya, Sudah di atas itu. ya, udah di atas itu. Setelah proses berapa lama sampai topnya tertingginya berapa digit? Masih 1 di situ. Oh, 1 digit tapi udah lumayan tinggi. tapi lah ya. lumayan lah. Lumayan. Lumayan tinggi gitu. Lumayan tinggi. Sampai akhirnya ya berapa tahun ya? Sekitar 10 tahun berarti kan ngajar di formal gitu. Ya sudah gitu. Akhirnya Pengalamannya dirasa cukup dan memang harus Ya. keluar dari tempat itu gitu ya. Akhirnya ya sudah. bikin sekolah sendiri. Oh, Tapi hijrah ke non formal. hijrah ke non formal. Gitu. Nah kan Hmm. sebetulnya mah gini, pengalaman saya mah ketika ada guru yang ngelamar, dia itu harus pintar literasi. Pintar literasi itu dalam kata lain. Satu, dia harus pintar meliterasi lingkungan sosial di sekolah itu. Yang kedua kan dia harus tahu jam kerjanya berapa, dapatnya berapa. Ya. Tuntutan kerjanya seperti apa. Ketika dia oke, tidak ada masalah gitu ya, saya bisa memenuhi itu, ya sudah, terima gitu. Tapi kalau kayaknya kalau misalkan terjebak dengan alasan kebutuhan, Ya kalau alasan kebutuhan tapi sebenarnya nggak memenuhi kebutuhan. iya sih. Kan gini, saya butuh buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi gajinya tadi saya lihat di TikTok 118.000. Ya. Atau udah nggak akan bisa. Bahkan saya baca komennya, Bang, udah aja ngegojek. Sehari dapat lebih dari Ya, sehari itu, bisa 300, sehari bisa Iya. 400 sih. tapi kan itu bener kenyataan kan gitu. Nah kan ada yang sih bener. apa yang dipertahankan gitu. Nah, atau yang itu tanya yang sekarang kita masuk, atau apakah ada tuntutan dari Nah pihak lain, itu. apakah itu orang tua atau apa yang menginginkan anaknya itu udah pengen jadi guru, Ya. kan itu Ada jadi guru terus kemudian ada harapan untuk diangkat jadi ASN. ASN.
gitu. Itu banyak sebetulnya di lingkungan saya seperti itu juga. Ya. Ada yang memang saya memang ketika jadi guru ada harapan dari orang tua supaya saya bisa jadi ASN. Tapi yang gajinya letik. Iya, itu tadi masalahnya. Saya nggak tahu nih ya orang-orang teman-teman guru, bukan orang-orang ya, teman-teman guru yang sekarang yang ketika masuk dunia pendidikan ngajar dapat honornya luar biasa, tidak memenuhi kebutuhan gitu ya. Terus dengan alasan bahwa saya diminta seperti ini karena meneruskan cita-cita orang tua gitu, atau ada harapan dari orang tua saya jadi ASN karena doa orang tua itu akan dikabul. Ya. Gitu. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu teman-teman harus keluar dari zona itu ataukah tetap di situ. Itu kan balik lagi pilihannya sebetulnya. Pilihan. Jadi intinya benar balik dari ke kalian pilihannya. Ya kan kayak tadi yang saya awal bilang ya, untuk jadi guru itu punya syarat. Betul. Minimal lulus sarjana. Otomatis lulus sarjana itu yang benar sudah melek literasi, sudah bisa membaca situasi lahnya. Jadi saat udah menit. Saat mau menerima pekerjaan ini tuh udah tahu itu gajinya seberapa. Dan itu sebetulnya mah yang paling genting. Jadi literasi itu bukan hanya untuk siswa sebetulnya, guru juga harus melek. Maksudnya literasi itu kan bukan hanya bahasa gitu, bukan hanya numerasi, kan ada literasi digitalnya, ada literasi keuangan, ada literasi yang lain gitu. Maksudnya pahamnya luas gitu. Jadi kan harus pintar untuk menimbang satu dengan yang lainnya. Gini, itu kan kita ngomongin dasar dan menengah nih. Ya. Kalau yang sekolah tinggi seperti apa? Kampus. Apakah sama dengan kondisi sekolah dasar dan menengah ini gitu? Kita spill yang di kampus. Atau seperti apa gitu? Kalau sekolah tadi SMP, SMA gitu. SD, SMP, SMA lah gitu. SD, SMP, SMA begitu. Ya. Kampus juga sama. Sama gitu. Tetap balik lagi sama kampus juga. Jadi saya pernah mengikuti salah satu forum lah ya. Forum di mana kampus swasta ini ngumpul. Acaranya bukan spill gaji. Jadi kampus-kampus swasta ya, ada kampus pertemuan. Swasta lagi ada pertemuan. Di waktu-waktu sela-sela gitu ya, istirahat kan ngarumpul dong. Otomatis kan isinya dosen-dosen semua nih. Kampus-kampus yang top, yang mewah, sampai kampus-kampus yang kecil dan di daerah-daerah. Jadi kalau masalah penghasilannya sama. Tapi yang paling jelas adalah terlihat dari penampilannya. Udah jelas. Jadi kampus-kampus yang jadi evidence-nya teh ini pasti otomatis kampus ini udah kelihatan. Kalau misalnya ini kampus misalkan Bonafit, salary-nya besar, dari penampilannya pun kelihatan. Walaupun kadang ada yang menyebutkan yang penampilan tidak bisa menentukan ya, tapi ya tetap ada setidaknya kelihatan gitu. Gitu. Karena memang timpang atuh Om. Penampilan kan tidak bisa dimunyikan ya. Maksudnya teh ya jujur gitu, ngomong kampus. Akhirnya untuk beli kemeja berapa sih yang bagus, beli sepatu berapa sih yang bagus, dengan ukuran misalkan gaji di bawah sekian atau kelihatan. Jadi sama kampus juga, misalkan kampus yang swasta besar, mahasiswanya banyak, bayarannya banyak, tapi tuntutannya ya sama kayak tadi, mungkin butuh skill yang lebih tinggi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ngomongin kinerja dan tanggung jawab perguruan tinggi dosen ya, pengajar atau dosen di kampus, pada dasarnya kan sama ya pasti. Semua kampus mah sama. Ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Semuanya melakukan itu. Kampus swasta besar sampai yang kecil di daerah-daerah tanggung jawabnya sama. Sama pasti. Tapi mungkin berbedanya dari luaran. Luaran gimana? Luaran itu kan ya kayak tadi kan ada tanggung jawab ya. Pengabdian, penelitian dan segala rupa. Mungkin dari kualitas. Gitu. Iya, berarti kan tetap masuk lagi ke kompetensinya kan? Iya, kompetensinya. Gitu. Kompetensinya tetap diperhatikan ya. Kalau misalkan dosennya bagus, kreatif, bisa meneliti yang sesuatu yang luar biasa, akan bagus pula. Feedbacknya juga akan bagus. Tapi kadang juga di realita kenyataan, ada yang misalkan dosennya bagus gini, tapi misalkan dari pihak sekolahnya tidak memberikan reward yang tadi. Tapi kan mungkin kalau misalkan kita ngomongin di dosen ya,
istilahnya teh nggak lebih dewasa enggak, tapi mungkin lebih ngakal gitu mikir. Kalau misalkan dari kampus nggak dapat reward ini, mungkin dia bisa dapat dari yang di luar atau seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ngomongin basic ya, basic salary atau basic wage-nya gitu, jelas beda. Bedanya. Jelas beda. Tuh. Nah, sebetulnya mah itu tadi kan maksudnya kompetensi baik itu mengajar di sekolah dasar menengah sama sekolah tinggi juga kan kompetensi itu mah tetap tuntutan. Tetap. Ya. Ketika kompetensinya memang bagus, tinggi, dia mungkin akan ditempatkan di tempat yang memang sesuai. Ya. Tapi kalau misalkan saya ngomongin dosen-dosen di kota, karena saya ada di Bandung ya gitu. Mungkin dosen bisa lebih galak gitu. Galaknya maksudnya adalah bisa di kampus tertentu mungkin bisa jadi turnovernya tinggi. Keluar masuk gitu. Yeah. Karena lebih real mungkin saya mikir. Jadi gajinya tidak sesuai, padahal saya misalkan saya bisa bikin penelitian bagus, saya punya mengajar yang bagus, apalagi kalau misalkan vokasi ya istilahnya basicnya vokasi, jurusan-jurusan tertentu saya punya skill bagus. Jabatan fungsional. Iya, di luar jabatan fungsional. Ya pokoknya intinya punya skill bagus, saya masuk kampus ini gajinya nggak sesuai, udah saya cabut gitu. Nah karena ya itu, kalau misalkan si dosen ini punya basic yang bagus, penelitiannya bagus, skillnya bagus, kampus lain yang lebih besar itu akan menawarkan offering yang bagus juga, gitu. Cuman kadang suka ada masalah untuk kampus-kampus yang menengah ke bawah teh ya, atau kampus-kampus di daerah, yang mungkin ngerasa bahwa ada saya mah sakieu, skillnya sakieu, rasaan mah geus alus, tapi ternyata dia nggak bisa kemana-mana karena mungkin merasa terikat ya. Kalau saya keluar dari kampus ini, nanti saya nggak diterima di kampus lain, atau misalkan dia sudah mulai menyadari diri, jadi tetap balik lagi bahwa kayak tadi saya dibayar sekian ya udah saya terima, walaupun ujung-ujungnya pasti aya wae yang namanya kuku lutusnya ngeluh soal gaji mah pasti ada wae gitu. Ada wae. Jadi mungkin kesimpulannya sama lah ya, tapi sebetulnya mah ya nggak jadi masalah sih sebenarnya ngeluhnya. Cuman memang realitanya maksudnya di masyarakat itu ketika ada yang mengeluh dengan spill gajinya dikeluarin gitu ya sekian gitu ya, ya sebetulnya mah itu kan tamparan buat diri sendiri ya tuh. Iya, bener nggak soal nya ya kan, ya lu lulusan S1 mau digaji segitu gitu, iya, ya apa yang lu cari gitu. Jadi mun galak nama meureun nggak usah nyalahin sekolahnya. Berarti kan kamu sedang memperlihatkan kualitas dirimu sendiri gitu ya. Jika sih. Kecuali kalau misalkan semua guru honor di swasta di negeri gajinya tuh segitu sama semua. Iya. Mau aja gitu. Mau aja. Dan nanti ketika si guru honor semuanya nggak ngajar, mereka juga pasti butuh tuh. Tapi kita sekalian protes, Ya, kenapa? Kita honorer sudah berjuang mempertahankan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu memang betul ketika memilih untuk menjadi guru, fungsinya memang itu kan, maksudnya diamanatkan untuk di dunia pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa biar membentuk manusia Indonesia seutuhnya gitu. Tugasnya memang berat gitu. Tapi kan ketika misalkan balik lagi ke diri sendiri bahwa ini nggak cukup buat hidup saya, ya sudah, jangan di situ. Nah, jadi balik ke kesadaran masing-masing. Betul, aja ya. Jangan di situ. Kecuali misalkan, kalau saya di sini 1 tahun nanti, saya mungkin diangkat jadi ASN. Ya kan, itu balik lagi ke literasi sebetulnya. Kenapa? Karena penerimaan ASN gitu ya. Sekarang yang P3K dan sebagainya, itu pasti ada di rancangan pemerintah. Ternyata baru tahun depan baru ada gitu. Tapi kuotanya iya, kuotanya berapa gitu. Ya ketika dia mau bertahan karena ada goals, ada tujuan-tujuan tertentu, ya sudah. Jangan mengeluh gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri, siapin mentalnya. Mau jadi guru sakit tuh. Betul gitu. Tapi kan sebetulnya mah banyak guru-guru yang justru kreatif. Kreatif namanya. Oke, di sekolah di sekolah negeri dapat misal ya ini mah dapat honornya 1 bulannya 500.000, tapi dia punya kegiatan yang lain, misal punya ternak cupang
yang lagi rame Ya, gitu kan, ya, ya. atau bisnis apa jualan di marketplace. Jadi Oke. dia tidak akan terbebani dengan gaji Oke. segitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian passion jadi guru ngajar, tahu resikonya gajinya kecil ya udah, tapi satu sisi yang lain dia punya Iya, atau income yang lain. Jadi meren antara hasrat teh sama kebutuhan itu bisa terpenuhi Iya, sama-sama terpenuhi. jadi kalau passion misalkan ngajar ya sudah ngajar gitu, nggak usah dilihat gajinya. Iya. Tapi untuk kebutuhannya realistis lah, Ah, yang lain gitu. Iya. Ya, Teman ya, saya ya. mah ada om yang sampai sekarang dia ngajar di sebuah sekolah karena dia suka ngajar. Nah, kerjaan setelah pulang sekolah ngapain? Ojol. Oh, ojol juga. Dan dia jual. tidak gengsi dengan itu gitu. Oke. Gitu kan realistis. Realistis. Gitu. Ya, benar Gitu. benar. Oke lah. Jadi kesimpulannya balik deh ke masing-masing. Balik lagi ke ya itulah mindsetnya masing-masing. Mindsetnya masing-masing kitanya. Jadi maksudnya kalau misalnya emang kekeh pengen jadi guru, siapin mental aja. Siap mental. Jadi wayahna mungkin dari dulu sampai sekarang juga udah tahu lah nasib guru honorer itu kumaha. Betul. Walaupun kadang menyedihkan, Iya. penghasilannya kecil, tapi ya gitulah kenyataan. Terus kalau misalkan jangan pernah masuk sekolah, ngajar di sebuah sekolah, terus berharap bahwa 1 atau 2 tahun ke depan saya akan diangkat jadi ASN atau P3K. Jangan lah. Jangan, karena itu mah rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Kalau ikut ya tetap ikut lah gitu ya, Oh. tapi jangan terlalu saya yakin 2 tahun lagi jadi Iya. ASN. Nah. Karena dulu pernah ada cerita ngahonor sampai 45 tahun, 60 Betul. 46 tahun nggak pernah diangkat jadi ASN sampai akhirnya dia pensiun. Iya. Jadinya ya sudah lah gitu. Oke, sangat rame obrolannya. Jadi kalau misalkan yang lain ada cerita yang lain atau komentar yang lain nggak setuju atau setuju, komen aja lah ngobrol di bawah. Sip. Hatur nuhun sadayana. Nanti kita lanjut lagi sama obrolan yang lain lagi dan mungkin lebih dan terus menarik. Dadah.